Alhamdulillah, kita lanjut yang tadi saya janjikan penjenengan, bagaimana tobat menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali itu jauh sebelum jadi imam dikenal Kiai Ghazali, ya. Jadi belum bertemu gurunya yang bernama Syekh Rozi, itu kiai besar, ya. Dia berguru, benar-benar berguru itu setelah ya disindir dan ditegur oleh adiknya yang bernama Ahmad itu. Akhirnya beliaunya berguru, minta antar ke adiknya yang bernama Ahmad, diantar ke gurunya bernama Syekh Rozi. Setelah Kiai Ghazali berguru dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, dengan teman-temanan, akhirnya beliaunya jadi imam besar, ya. Lah di sini Al Imam Ghazali berpendapat, ini pengambilan beliaunya Syekh Muhammad putra dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Mengapa mengambil pendapatnya Imam Ghazali? Karena pendapatnya Imam Ghazali bisa diterima di seluruh lapisan, ya. Kata Imam Ghazali, at-taubah wajibatun ala kulli ahadin. Taubat itu wajib atas setiap individu murid, atas individu anak. Nek bicara muslim, mukmin, kita nggak perlu bahas. Wong Islam, wong iman pasti dikon tobat. Nah, kita punya guru, punya orang tua, wajib kita bertobat, ya. Wajib kita bertobat setiap individu anak, setiap individu murid, fi kulli halin, di setiap keberadaan batin. Karena apa? Ini kenyataan, berarti Imam Ghazali juga pernah ngalami, sehingga beliaunya menulis di sini. Nah, kita saja kalau nggak ngalami berarti ya mungkin kebodohan batin kita, ya. Imam Ghazali yang benar-benar ulama besar saja mengalami seperti ini, sehingga beliaunya menulis. Jadi hukum taubat itu wajib setiap individu murid, setiap individu anak. Tobat nang sapa? Balik nang sapa? Balik nang gurune. Sekali lagi tobat itu balik, ya, kembali kepada gurunya, kembali ke orang tuanya, fi kulli hal, di setiap keadaan batin. Di situ kok nyono elek, balik nyono apik nang wong tuamu, balik nyono apik nang gurumu. Gurumu ngene ngono, gak mungkin berbuat tujuannya menjatuhkan atau meremehkan kita, enggak. Seperti kita ketika diremehkan orang tua kita, itu ternyata orang tua kita itu memberi semangat sebenarnya, sehingga kita diremehkan. Ya, itu yang pertama kata Imam Ghazali. Jadi intinya wajib setiap individu murid, ya. Amma wujubuha fi kulli hal. Adapun yang dimaksud wajib tobat di setiap keadaan batin ini batin yang posisi sing suudon, mudah sambat nang keputusan wong tua, sambat nang keputusan guru kita, cik sedih, ya, gampang sedih nanggone kebijakan orang tua dan guru kita. Ini berarti wajib tobat di setiap keadaan batin yang kurang bagus tadi. Karena apa? Fali'annal insan, ini wajibnya. Kenapa sampai hukumnya wajib? Fali'annal insan la yahluun fi jami ahwali an dzambin. Karena sesungguhnya setiap individu manusia itu tidak pernah lepas dari dosa. Nah, dari sini bisa ditanyakan. Monggo. Istilah seberapa dosa seseorang, ya sebesar itulah syafaat yang datang kan gitu aja. Iya. Saat kira dosa ini sakmono syafaat kan, iya. Ada istilah gitu ya. Terus berarti masih ada
harapan untuk para murtadin itu mendapat hidayah gitu Ki? Pastilah, pasti. Kalau di dalam hatinya bener-bener nadam, getun temenan, itu pasti dapat hidayah taubat. Lah, munculnya hidayah itu setelah nadam ya? Apa belum nadam atau setelah nadam? sebenarnya pas nadam itu hidayah, pas getun itu hidayah. Ya, pas getun iku aku lopo nyono elek nang wong tuaku, lopo nyono elek nang gone guruku, kenyataan aku saya gelisah. Itu sebenarnya hidayah. Terus yang bentuk syafaatnya itu yang gimana nih? syafaatnya setelah mereka bener-bener istighfar, moro nang wong tuwa demen-demen, moro nang gone guru, minta maaf, njaluk sepurane gak koyo model riyo gak kok riyoyoan, nyun ngapunten lahir batin, apa itu? Lewat kelas ya, kelas Hendro itu ya. Ayo. Iya, iya. Penjabaran dari beberapa minggu yang lalu itu disampaikan oleh beliaunya, taubati taubatmu. Penjabaran taubatilah taubatmu. Iya. Penjabarannya itu yang bagaimana ya? Biar kita lebih gampang untuk mengerti bagi kita yang awam. Ini nanti kelasnya sudah kelas tahqiq. Ya, kelas tahqiq. Tobatono tobatmu kan gitu ya. Itu nanti paling akhir bahasanya. Ya, nanti mohon diingatkan Mas Hendro ya. Taubatono tobatmu. Ya, cara disentil didik nih, kita merasa tobat itu berarti belum tobat. Paham ya? Hanya disentil itu saja. Kita merasa sudah tobat itu belum tobat. Berarti nggak cukup satu kali tobat ini? Nggak cukup. Fi kulli hal, di setiap keberadaan batin kita. Maka ada tobatnya muridin, ada tobatnya salikin, ada tobatnya arifin. Beda-beda. Ya. Tanda kalau diterima tobatnya itu gimana? Tanda. Tanda-tanda. Tanda-tanda orang yang sudah diterima tobatnya itu sudah apa ya? Sudah ayem uripe. Karena apa? Dosanya sudah diambil semua. Ya dosa ya ayem terus enteng, itu enteng awake, wis po enteng batin enteng. Ya itu. Lah wis bener-bener ngono, Bang Imron ya enteng ya. Nah. Sudah merasakan Bang Imron. Ayo yang lain ada yang tanya? Ini tidak ada kaitannya dengan tobat yang mau lima itu ya? Bukan, nggak ada. Yang jelas mereka kalau sudah menjadi muridin atau para murid wis jauh dari itu, jauh dari molimo. Iya, enggak itu sudah. Ini urusan tobat keberadaan ini. Pindahnya kampung nafsu ke kampung kolbu. Iya, pindahnya imang bahasa jenengan enak. Pindah kampung nafsu ke kampung kalbu. Lah kalbu ini murid, engkau munggah dari kampung kalbu ke kampung ruhani ke kampung siri. Siri ini arifin ya. Nanti ini masih ada yang perlu ditobati juga ya. Ayo sampai tak mana pun cukup ya Bang. Oh ya iya Bang Ali. Untuk mengenai minta maaf itu jika belum mempunyai guru, hanya secara orang tua, itu bagaimana caranya? Caranya ya bener-bener minta maaf secara lisan, minta maaf temenan, ya salaman beneran. Kalau bisa nek bener-bener getun ya, itu bisa meneteskan air mata anak itu. Kita bisa meneteskan air mata, bener-bener getun, merasa salah dengan orang tua ya. Wong tua kok tambah nangis. Itu kalau bener-bener dari dalam itu wong tua ikut nangis, haru. Anakku bener-bener kewin api, anakku win berubah. Sing biyen-biyen nyusano aku, nyusano bapake, nyusano keluarga,
saiki tobat balik. Itu tapi ini bicara tobat secara hakiki, itu tobat yang ada saksinya. Tobat itu sebenarnya harus ada saksi, kalau nggak ada saksi nggak bisa. Ya seperti tobatnya siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tobatnya langsung disaksikan oleh Rasulullah. Ya, harus ada saksinya. Saksinya harus ahli. Nah ini adalah saksi ini termasuk disebut mungkin Abdut Taib atau Abdut Tawwab, kaulane zat sing mohon rimo tobat. Ya, saya kira itu ya. Nanti karena pembagian tobat masih banyak, kita lanjut nanti. Saya kira cukup ya. Ini wis rada adem iki. Lek dipangan telo iki. Ya telo ya. Kalau pemungtasi anget. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuk pira marek?